yang salah bukan musimnya. Yang salah itu orangnya yang tidak mengantisipasi musimnya ya. Iya. Peternaknya yang salah loh ya. Kalau nyalahkan musimnya itu nyalahkan Tuhan. Justru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kita nggak sengaja ketemu sama Mas Fatur sama Mas Imron, timnya dari Kargil. Mereka kebetulan pas lagi kunjungan ke sini sambil ngecek melihat kondisi ayam. Jadi sekalian aja kita ajak ngobrol-ngobrol, podcast ya bahasa kerennya. Kita ajak ngobrol-ngobrol sama Mas Fatur dan Mas Imron tentang kondisi terkini. Jadi kondisi terkini di dunia perayaman, kira-kira apa sih yang lagi rame? Terutama di musim ini kan musim pancaroba ya, setelah pancaroba perubahan musim, dimana kira-kira biasanya sering banyak kendala, sering banyak kasus penyakit dan lain-lain. Kita tanyakan langsung sama mereka. Oh ya, kenalkan dulu, ini namanya Mas Fatur. Ini dulu vokalisnya Bukan, Jeff ya? Oh bukan. Fatur dan Nadila itu. Bukan, ini Mas Fatur dari Kargil. Ini namanya Mas Imron. Nah, mungkin kira-kira yang lagi ngehit Ini ya, lagi hot ya. kondisinya akhir-akhir ini apa? Iya Mas Andi. Jadi memang di kondisi apa ya, bila bisa dibilang sih ini namanya kondisi apa ya, bulan Desember. Oktober, November, Desember itu bisa dibilang bulan-bulan penghujan. Ya, Jadi memang tantangan pelihara ayam akan lebih tinggi. ya. Dalam artian challenge di lapangan itu memang sangat besar Mas Andi. Khususnya atau yang paling besar adalah masalah penyakit di pernafasan. Jadi infonya dari Mas Fatur Iya. ini di musim-musim pergantian musim ini, di bulan ber ini lagi banyak penyakit pernapasan, Pernapasan ya, paling jadi, banyak. Jadi kalau misalnya punya teman-teman sehat, alhamdulillah. Tapi walaupun sehat ya, kita tetap harus waspada, jaga. Benar Mas. Tetap apa ya, bisa dibilang kita musim ber itu jangan lupa yang pertama adalah vaksinasi, revaksinasi, yang Jangan sampai kedua telat, ya, ya, benar, vaksinasi jangan jangan sampai sampai telat. Obat cacing juga jangan cacing sampai tidak telat. Habis itu satu lagi penting adalah antibiotik, atau Antibiotik. bisa dibilang adalah cleaning. Nah, Cleaning itu bisa dilakukan minimal sebulan sekali. bulan sekali. Untuk apa ya, untuk pencegahan, sama yang paling utama juga vitamin setiap 2 minggu sekali. Itu untuk mengatasi stres saat musim penghujan ini, yang bisa aja paginya itu nanti panas, siangnya hujan, atau paginya hujan, siangnya panas. Itu kan ayam biasanya kan stresnya lebih banyak. Jadi karena fluktuasi suhu yang sekarang lagi tidak menentu ya. Jadi Iya. kadang hujan, kadang panas. Ini juga kenapa pakai topi, panas dan hujannya juga nggak beraturan. Jadi Iya. kadang panas kadang hujan, terus itu juga menimbulkan stres yang Stres berlebih. yang tinggi, Jadi benar. potensi masuknya penyakit lebih tinggi karena stres itu kan imunosupresif ya. Nah, Jadi benar, menekan semua imun. penyakit gampang masuk. Makanya Iya. kita harus jaga-jaga, harus melakukan upaya-upaya jangan sampai penyakitnya masuk. Tadi seperti penjelasannya Mas Fatur, vaksinasi jangan sampai telat, obat cacing jangan sampai telat. Terus apa lagi tadi? Cleaning, Cleaning program. Cleaning program itu ya. maksudnya memasukkan antibiotik untuk ya pencegahan. pencegahan, membersihkan yang kira-kira sudah pada masuk materinya. Iya, Terus benar. apalagi Vitamin. vitamin jangan lupa. Jadi memang kondisi daya tahan tubuh lagi benar-benar diforsir ya. Jadi harus kita vitaminnya jangan sampai telat, jangan pakannya juga harus tercukupi ya. Ya, benar itu. Baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Betul. Kalau dari sisi pakan, mungkin di peternak juga harus
melihat bahan baku campuran di ternak. Ya. Biasanya di Berber musim hujan itu kan juga kita cari jagung ataupun katul kan untuk bisa standar mengenai kadar air, kemudian kekeringan itu kan juga berpengaruh. Lah di sini biasanya selain tadi yang Mas Fatur sampaikan juga hal-hal kayak gitu juga perlu diperhatikan, utamanya jagung. Di lapangan ini saat ini rata-rata itu peternak mencampurkan jagung yang di atas standar atau mungkin di kadar airnya kadar airnya standar. ya betul. Jadi pesan dari Mas Imron, karena sekarang cuacanya lagi banyak air, banyak hujan ya, jadi biasanya pengeringan atau DPP itu bahasa Indonesia apa ya, dijemur. Jadi penjemuran tidak maksimal, akhirnya kadar airnya itu masih tetap tinggi, dan kita itu memang lagi kesusahan kalau untuk mencari jagung dengan kadar air yang benar-benar rendah dan benar-benar bagus kering. Itu memang kadang kita kesulitan di situ, makanya mungkin diperlukan feed aditif berupa antitoksin itu untuk meminimalisir gangguan yang disebabkan toksin yang ada di jagungnya. Terus yang bisa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi, alangkah baiknya itu setiap bulan peternak memberikan sampel baik jagung, katul atau konsentrat yang dipakai atau pakan jadi diadukan dilipkan. Nah, kira-kira kandungannya itu benar-benar masih sesuai atau tidak lah, itu bisa mungkin kalau kita di Kargil bisa memfasilitasi itu tanpa biaya. Nanti kita ambil sampelnya, fasilitasi, kita labkan, mungkin 2 mingguan lah udah keluar hasilnya seperti apa kayak gitu sih. Atau setelah keluar itu kira-kira hasilnya seperti apa, nanti kita mengantisipasi supaya hal-hal yang tidak perlu terjadi seperti berproduksi bisa diantisipasi. Jadi intinya memastikan kualitas pakan itu sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Kadang-kadang kita sudah ngitungnya benar, pencampurannya benar, tapi ternyata kondisi kadar air di bahan bakunya tidak sesuai, makanya hasilnya juga tidak bisa maksimal, karena ternyata mungkin bisa jadi di dalam bahan pakannya kadar airnya terlalu tinggi. Jadi yang hitungannya harusnya sudah pas jadi tidak pas karena kadar air yang terlalu tinggi. Belum lagi kalau masalah ada misalnya ada racun jamur atau toksin di jamur atau yang lain. Itu memang yang banyak terjadi di lapangan sekarang akhir ini. Ini itu ya. Utamanya jagung, kualitas jagung lah. Nah, jadi kualitas bahan baku pakan memang lagi agak perlu ekstra untuk menjaganya. Apalagi Mas? Ya yang terutama itu, tapi juga kita waspada adalah memang kondisi di mana ayam itu nggak nyaman Mas Andi. Jadi memang kalau musim penghujan ini atau bisa dibilang musim pancaroba itu pasti kan suhu di dalam kandang itu nggak stabil. Suhu ketidaknyaman di dalam kandang ya. Benar, nggak stabil. Itu ayam itu bisa tahan suhu tapi nggak bisa tahan kelembaban. Perubahan. Biasanya memperhatikannya kan di suhunya ya. Nah, benar. Kelembabannya kurang diperhatikan. Nah, kelembabannya itu kalau misalnya fluktuatifnya hampir 10%, ayam itu biasanya nggak kuat. Oh, berarti kalau lebih dari 5% lah. Fluktuasi suhunya fluktuasi suhu apa kelembaban? Fluktuasi kelembaban diusahakan 5 derajat berarti. Tidak lebih dari 5%. 5% ya. Jadi jangan sampai 10%, misalnya 70% sampai ke 80%, bahkan 90% itu juga sangat membuat ayamnya tidak nyaman sekali. Makanya biasanya ada penambahan kipas di kandang atau juga memang kita usahakan sirkulasi itu masuk dalam kandang. Penting di situ, soalnya kalau kondisi sekarang yang pertama memang benar dikatakan Mas Imron tadi adalah bahan baku yang harus dijaga benar bagus. Yang kedua adalah bikin ayam itu senyaman mungkin. Senyaman mungkin di kandang. Kalau kandangnya close house sih gampang ya, tinggal ngatur ya. Jadi kelembabannya mau diatur berapa, nanti exhaustnya otomatis jalan, atau nanti suhunya mau berapa. Kalau di kandang close house itu gampang diaturnya. Tapi kalau di kandang open kita yang harus benar-benar jeli ya. Iya, benar jeli. Ketika kondisinya gimana, kapan harus menyalakan blower ya, kapan kipasnya dinyalakan, terus konstruksi kandangnya seperti apa dari pas awalnya ya, konstruksi kandang yang membuat ayam senyaman mungkin seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Untuk di perkandangan ya. Ada lagi itu mungkin itu aja, mungkin masih belum ada lagi tambahan mungkin beberapa di lapangan terkait air minum ayam. Jadi
musim penghujan ini juga nanti pengaruh terhadap kandungan foli di air tersebut. Nah itu mungkin di sisi lain mungkin kita mengelipkan bahan baku juga perlu adanya cek dari air atau mengantisipasi dengan adanya penambahan kaporit ataupun yang lain supaya kandungan foli di air itu bisa diminimalisir seperti itu. Jadi di musim-musim seperti ini saran Mas Imron itu di kualitas airnya benar-benar diperhatikan. Makhluk hidup ya itu kan paling utama kan uap, Betul. udara, Air pakan. Jadi yang pertama itu mengkondisikan kelembaban dan suhu dan sirkulasi udara yang baik. Itu fungsinya utamanya adalah untuk mengatur udara yang sebaik mungkin. Kemudian mengkontrol kualitas air. Kemudian yang ketiga itu mengontrol kualitas pakan. Jadi kualitas pakan itu dalam artian luas ya, nggak cuma pakan konsentratnya ya. Jadi ya pakan konsentratnya iya, pakan di jagung dan katulnya juga diupayakan gimana caranya kadar airnya juga sesuai, kualitasnya juga bagus. Gitu ya. Oke, benar Mas Andi. Yang utama itu tadi memang benar. Perhatikan kesehatan ayam, vaksin tadi program, bahan baku dari pakanannya, baik itu konsentrat, jagung, katul, habis itu juga dari airnya. Sama tadi yang paling utama juga masalah kenyamanan itu kembali ke manajemen. Manajemen pemilik bahkan untuk bisa mengatur kandangnya sedemikian rupa agar ayam senyaman mungkin. Kira-kira tipsnya itu ya. Ini karena di musim seperti ini kondisinya emang lagi tidak kurang ya, perlu ekstra lah ya. Jadi yang salah bukan musimnya, yang salah itu orangnya yang tidak mengantisipasi musimnya ya. Peternaknya yang salah loh ya. Kalau nyalahkan musimnya itu nyalahkan Tuhan. Justru kita yang harus mengantisipasi. Kita yang harus mengantisipasi. Udah kan otomatis siklus kayak gini kan memang berlangsung tiap tahun. Nah, kita yang harus lebih peka ya. Jadi jangan menyalahkan musimnya. Sudah tahu musimnya seperti ini, berarti kita harus seperti apa, kurang lebih seperti saran-saran dari Mas Imron dan Mas Fatur itu tadi. Oke, seperti itu ya tadi tips-tips dari Mas Imron dan Mas Fatur. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya dan jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.